merupakan lagu sejarah dari Desa Dolimbing Sari. Mau tahu kisah lengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Gracia Anandia Putri. Saya merupakan perwakilan dari Anjungan Kaum. Diceritakan selama puluhan tahun penginjilan dilarang masuk ke Bali. Pasca meninggalnya seorang misionaris pada tahun 1881. Akhirnya pada tahun 1929 seorang misionaris dari CMA diizinkan untuk menginjilkan di Bali. Lapor pemimpin, saya Chang Tohang ingin meminta izin untuk mengabarkan Injil di Bali. Apakah kamu yakin? Apakah kamu sudah mendengar cerita tentang orang-orang yang gagal, bahkan meninggal? Ya, saya tahu Tuanku. Saya percaya kehendak Tuhan pasti terjadi seperti arti nama saya. Penginjilan harus dilaksanakan di Bali. Baiklah, jadilah sesuai keyakinanmu. Atas izin dari pemerintah Hindia Belanda, maka berangkatlah Chang Tohang ke Bali dan mulai mengabarkan Injil ke masyarakat Bali. Setelah 2 tahun pengabaran Injil di Bali, pengabaran tersebut berbuah manis atau berhasil. Berkat pengajaran tersebut, ada 12 orang Bali yang percaya kepada Yesus. Mereka dibaptis pada tanggal 11 November 1931 di Tukatiepok. Dan tanggal ini dijadikan sebagai tanggal lahirnya GKPB. Penginjilan Chang Tohang tidak stop sampai di situ. Chang Tohang terus mengabarkan Injil kepada masyarakat Bali dengan 12 orang yang sudah dibaptis. Dari 12 orang berkembang hingga ratusan orang Bali yang percaya kepada Yesus. Keadaan ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi masyarakat Bali yang belum percaya pada Kristus. Akibat adanya perbedaan keyakinan dari umat Bali dan jemaat mula-mula. Mbak Nut, kan kabarnya Jani, Mbak? Segan? Ngudiang cai ngomong aja awaknya, cai kan berpindah agama. Nih, sel sautina agama takon no. Nah teman-teman, akibat isu agama ini terjadinya penolakan, permusuhan dari umat Bali kepada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula diasingkan, tidak diajak bicara. Mereka juga mengalami banyak sekali tekanan. Mereka dimusuhi, tidak diajak bicara oleh saudara-saudaranya. Mereka juga tidak diberikan air untuk irigasi sawahnya. Bahkan bila ada yang meninggal, mereka tidak diberikan kuburan. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi.
amin. Yang ajaib, orang-orang Kristen melewati segala tantangan-tantangan yang mereka hadapi dengan penuh sukacita dan iman yang teguh. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan dan terus menguatkan satu antar yang lainnya. Oleh sebab itu, apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap teguh dalam iman dan tidak akan meninggalkan Yesus saja. Akhirnya, karena isu agama ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan yang sangat ekstrim. Pemerintah Belanda menyuruh untuk memindahkan orang-orang percaya ke suatu tempat yang baru. Keputusan ini dianggap tidak adil karena memindahkan sama halnya dengan membuang. Tapi umat Kristen tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya diutuslah 4 orang untuk menjajahi tempat-tempat yang ada di bawah. Di antaranya ada Jansen dari Belanda, Nyoman Regi, Madesela, dan Maderumo. Halo teman-teman, kita mau pergi kemana ya? Ke barat, ke utara, atau ke timur? Gimana pendapatmu, Rungu? Gak tahu sih ya. Gimana kalau kita ke timur aja, ke timur. Di situ kayaknya bagus deh. Ke timur tempatnya gersang, juga kering. Enggak deh. Ke barat gimana ke barat? Kamu kayak Tom Sancang aja pergi ke barat. Emang mau cari kitab suci? Gak setuju. Di barat itu ya, tempatnya udah hutan, banyak hewan buas lagi. Serem. I think it's a good idea. Kalau tempatnya hutan, berarti subur. Gimana kalau kita jajahi saja dulu? Nah, akhirnya mereka berempat sepakat untuk menjajahi wilayah-wilayah yang berada di Bali Barat. Nah, mereka menjajahi 2 tempat, yaitu sebelah utara Melaya dan sebelah Desa Gombreng. Akhirnya mereka kira-kira sepakat kemana ya? Ada yang tahu nggak? Mereka sepakat ke hutan sebelah Melaya. Nah, atas izin dari pemerintah Belanda dan Sedaan Agung, maka berangkatlah 30 orang pertama untuk membabat habis hutan yang ada di sebelah Melaya itu. Nah, tahu nggak sih? Ternyata dulu ada yang udah ingin membabat hutan itu juga loh. Ya, itu ada banyak sekali kelompoknya. Tapi mereka semuanya gagal karena hutan itu terkenal dengan hewan buasnya dan nyamuk malaria. Tapi
dari orang Kristen pun berhasil untuk membabat hutan tersebut. Nah, hutan itu kemudian berhasil dibabat dan berubah menjadi desa yang sangat subur. Dan inilah desa itu, Desa Belimbing Sari. Nah, saat desa itu sudah siap untuk ditempati, maka didatangkannya keluarga-keluarga orang percaya yang berada di wilayah Badung. Perpindahan generasi ini terjadi pada tahun 1939. Nah, atas perkenaan Tuhan yang Maha Kuasa, Desa Belimbing Sari berubah menjadi desa yang sangat indah, bersih, nyaman, dan asri. Kita percaya Desa Belimbing Sari adalah tanah perjanjian, the promised land. Desa Belimbing Sari sama seperti tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian bagi umat Israel. Kita percaya Desa Belimbing Sari adalah tanah perjanjian bagi umat percaya yang ada di Bali. Mari kita jaga Desa Belimbing Sari kita. Ajegang, ajegang, ajegang Belimbing Sari. Ajegang, ajegang, ajegang Belimbing Sari. Terima kasih. Ajegang, ajegang, adegang ajegang, pelih. ya bekading sap kan MC kelangan gitu nyen kadang lah panah Iya, neng lah panak. Doa. ya